ఇంకా ఆపుతారా? నా ఒంట్లో ప్రాణం ఉండేదాకా నిన్న నీ గొడవల్లోనే వేలున్నాయి. Assalamualaikum keluarga online cerita puisi. Inilah alur cerita film Mahesh Babu berjudul Arjun. Film ini Mimin ulas karena belum dibahas oleh channel-channel senior seperti Lestar Movie, YSNF, Teman Film maupun Trending Gelo. Semoga terhibur ya dengan channel ini, channel yang identitasnya tanpa identitas, ciri khasnya tanpa ciri khas. Pokoknya semua film berkualitas kita ulas, film berkelas kita bahas. Di atas sebuah jembatan, seorang pemuda dengan sorot mata tajam siap menerkam apa saja. Hujan lebat yang turun membuatnya semakin terlihat sangar. Setiap orang yang datang menyerang dibunuh dengan beringas. Golok di tangannya sudah bersimbah darah. Tapi pemuda itu tetap menunggu siapapun yang berani menyerbu. Siapakah dia? Apa yang membuatnya begitu murka? Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya jempolnya, komentar tentang film ini, subscribe juga, dan dibagikan jika berkenan. Kisah hebat ini tentang seorang pemuda bernama Arjun yang diperankan Mahesh Babu. Dia hidup bahagia bersama orang tua dan saudari kembarnya, Meenakshi, di kota Hyderabad. Arjun dan Meena sangat akrab. Mereka saling menyayangi meski sering saling menjahili. Keduanya kuliah di kelas dan kampus yang sama. Setelah menyelesaikan ujian akhir, Meenakshi bertemu dengan teman kelasnya Uday. Ada hal penting yang ingin dibicarakan karena Uday akan segera kembali ke desa. Tapi Arjun datang sehingga mereka tidak sempat saling ungkapkan rasa. Oke, bye. Oh iya, orang tua Arjun merupakan pegawai pemerintahan yang jujur. Terbukti ketika ibunya didatangi pengusaha bernama Gopal untuk mendapatkan izin pembangunan pabrik. Ibunya diancam tapi tidak menunjukkan rasa takut. Ibunya ingin disuap, tentu saja menolak. Ibu Arjun tidak menyetujui proyek tersebut karena tidak sesuai aturan. Gopal terus memaksa. Ibu Arjun kemudian mengajak Gopal bertemu di sebuah tempat. Rupanya di sana sudah ada sang anak kebanggaan, Arjun. Kehebatan Arjun begitu diyakini oleh ibunya. Berurusan dengan pengusaha yang berwatak preman paling cocok dihadapi oleh Arjun. Kepercayaan ibunya dibuktikan dengan baik. Para preman backingan pengusaha dihajar habis-habisan. Arjun terlihat begitu kuat dan perkasa. Selanjutnya, Arjun nongkrong bersama teman-temannya. Dia dilihat oleh seorang gadis usil, Rupa, yang diperankan Sriya Saran. Arjun langsung kaget melihat Rupa yang tengil dan menggoda dengan kedipan mata. Sosok Rupa memang gadis ceria asal Madurai. Sun Jauh juga diberikan kepada Arjun. Tapi saat dikejar, Rupa justru kabur dan pergi naik kereta api bersama teman-temannya. Di rumah, orang tua mereka sedang sibuk menerima tawaran calon suami untuk Meena, mengingat kuliah Meena sudah selesai. Masalahnya, Meena sudah mencintai seseorang, dialah Uday. Apalagi Uday mengirimkan surat undangan pernikahannya dan juga surat pribadi. Isinya, Uday mengajak Meena kawin lari. Jika tidak, maka Uday akan menikah dengan wanita lain. Meena yang juga mencintai Uday tidak ingin kehilangan pria baik seperti Uday. Tapi Arjun melarang Meena untuk kawin lari. Dia berjanji akan membantu Meena menikah sesuai pilihannya.
Uday tinggal di Madurai bersama keluarga besarnya. Orang tuanya sangat berpengaruh. Uday akan dinikahkan dengan Aishwarya, anak konglomerat Govinda Rao. Berbagai persiapan pernikahan pun sudah dimulai. Wango. Dandalanడి. Govinda Rao datang menemui orang tua Uday, mengabarkan acara pernikahan harus ditunda. Penyebabnya, komisaris baru kota Madurai, Dampir, ingin menangkapnya karena sebuah kasus. Orang tua Uday tidak ingin ada gangguan apapun. Komisaris polisi Dampir dipanggil. Ayah Uday, Balu Nayagar, merayu agar calon besannya tidak ditangkap. Tapi Dampir, sosok polisi jujur dan tegas. Dia tidak mau diintervensi. Tanpa diduga, ibu Uday membunuh komisaris polisi itu. Dampir didorong dari atas rumah seolah-olah terjadi kecelakaan. Nayagar begitu memuji kejahatan istrinya. Wah, ngeri sekali ya orang tua Uday. Uday sendiri sangat takut melawan keinginan orang tuanya. Karena itulah dia mengajak Meenakshi untuk kawin lari. Padahal pernikahannya sedang dipersiapkan. Arjun datang menemui Uday. Tidak seharusnya Uday mengajak Meena kawin lari. Saat itu orang tua Uday juga datang. Arjun mengungkapkan semuanya, termasuk surat Uday untuk Meena. Meena juga mencintai kamu. Jika keluarga kamu setuju, kami juga setuju, tegas Arjun kepada Uday. Ternyata Arjun datang bersama orang tuanya dan juga Meena ke Madurai. Orang tua Uday meminta Arjun untuk pergi saja. Uang akan diberikan asal tidak menjadi pengganggu. Ancaman juga dikeluarkan agar Arjun tidak macam-macam. Kalian mungkin sangat kaya, tapi Meenakshi adalah kekayaan kami, kata Arjun. Meenakshi. Setelah berpikir panjang, Uday menemui Meena dan menikahinya saat itu juga. Keduanya tersenyum bahagia, tapi apa yang dilakukan Uday akan menjadi malapetaka. Keluarga Uday tentu saja sangat terluka. Calon istrinya, Aishwarya, juga mengancam akan bunuh diri jika tidak bisa hidup dengan Uday. Padahal semua kekayaan ayahnya sudah diwariskan atas nama Aishwarya. Ayah Uday, Nayagar, membunuh ayah Aishwarya, lalu dibuat seolah-olah mengalami serangan jantung. Mengingat mereka hanya butuh Aishwarya saja untuk dijadikan menantu. Orang tua Uday memang keji. Mereka ingin menikahkan Uday hanya demi harta. Ayah dan ibu Uday sangat kompak dalam melakukan kejahatan. Untuk bisa mendapatkan harta berlimpah Aishwarya, anaknya harus menikahi Aishwarya. Nasib Meenakshi yang telah menikah dengan Uday diputuskan untuk dibunuh. Niat jahat itu disembunyikan. Orang tua Uday berpura-pura baik. Semua orang percaya jika Meena akan diterima dengan baik sebagai istri Uday. Arjun juga percaya saudarinya akan bahagia. Arjun dan orang tuanya bisa pulang dengan tenang ke Hyderabad. Orang pertama yang harus dibunuh adalah Arjun. Nayagar sangat marah kepada pemuda itu. Pembunuh bayaran, Mani disewa untuk melakukannya. Arjun yang akan menaiki kereta api diserang oleh para pembunuh bayaran. Tentu saja Arjun bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Ayah Arjun, Anand Rao, menduga serangan itu ada kaitannya dengan pernikahan Uday dan Meenakshi. Mereka khawatir jika Meena mendapat masalah di rumah suaminya. Namun, melalui sambungan telepon, kondisi Meena diketahui baik-baik saja. Waktu berlalu, Meena sudah hamil. Ibu Uday akan membunuh Meena dengan sengatan listrik. Tapi rencana itu gagal karena Arjun dan orang tuanya datang tiba-tiba menemui Meena. Ibu Uday kembali pura-pura jadi mertua yang baik. Malang nasib suaminya, Nayagar, yang justru tersengat listrik. Istrinya belum koordinasi membunuh Meena dengan listrik. Beruntung Arjun yang menyelamatkan Nayagar. Sorry Maya. Saat ke kuil, Arjun melihat orang yang pernah menyerangnya di stasiun kereta api. Orang yang bernama Mani itu berbicara dengan Nayagar, tapi Nayagar mengaku tidak mengenal Mani. Arjun berusaha mengejar Mani, tapi Mani mengancam seorang gadis jika Arjun berani mendekat.
Gadis itu adalah Rupa, seseorang yang pernah menggoda Arjun saat di Hyderabad. Kebetulan sekali, Arjun mempersilahkan jika Rupa ingin dibunuh. Hey, Tapi Rupa si gadis cerdas mampu menyelamatkan dirinya. Mani juga lepas dari kejaran Arjun. Orang tua Uday kembali merencanakan pembunuhan. Kendaraan yang digunakan Arjun dan Mina remnya sudah dirusak. Hampir saja keduanya akan mati. Beruntung itu tidak terjadi. Orang tua Uday mengira Arjun dan Mina tidak akan selamat. Ketika niat jahatnya gagal, mereka kembali pura-pura khawatir. Arjun belum juga menyadari jika Nayagar dan istrinya sangat jahat. Selanjutnya, Mina ingin dibunuh seperti apa yang dilakukan kepada seorang komisaris polisi. Tapi lagi-lagi tidak berhasil. Ibu Uday yang justru hampir mati. Selalu gagal membunuh Mina, orang tua Uday menggunakan cara lain. Mina difitnah menggoda supir keluarga, Narayan. Beruntung saat itu masih ada Arjun dan Uday. Arjun berhasil membuktikan jika Mina tidak bersalah. Narayan langsung dihajar. Ayah Uday juga pura-pura memukul Narayan. Segera pecat dia, atau saya akan membunuhnya, tegas Arjun kepada Nayagar. నేను ప్రాణాలు తీసేస్తాను. Sejak peristiwa itu, rasa curiga mulai muncul di hati Arjun. Bukan dia saja yang ditargetkan untuk dibunuh, tapi juga Minakshi. Orang tua Uday diduga terlibat. Arjun sangat khawatir dengan nasib Mina, tapi Mina sendiri merasa mertuanya begitu baik selama ini. Mertua saya memperlakukan saya seperti anak sendiri. Jangan berpikiran negatif, ujar Mina. రేయ్ నీ వల్ల కాదురా. Uday akan pergi ke Amerika. Arjun menyarankan agar menundanya demi kebaikan Mina. Apabila ingin tetap pergi, Arjun meminta izin untuk membawa Mina pulang ke Hyderabad. Keinginan Arjun sudah pasti ditolak oleh orang tua Uday. Masalahnya, Mina juga tidak setuju dengan Arjun. Uday, kamu akan tetap di sini, atau saya akan membawa Mina. Saya merasa Mina tidak aman tinggal di sini, ucap Arjun. Perkataan Arjun memantik emosi Uday. Itu sama artinya Arjun meragukan orang tuanya. Mina juga memarahi Arjun. Arjun terus berusaha menjelaskan kekhawatirannya. Tapi Mina menanggapi berbeda. Kepedulian Arjun justru dibalas pengusiran oleh Uday dan Mina. Kenapa kamu mau menghancurkan hidup saya? Pergi dari sini, pergi, pinta Mina. Arjun diusir oleh saudarinya sendiri. వెళ్ళు మీనాక్షి నేను మాట్లాడుతున్నాను, నువ్వు ఉండేది విను. నా మాట విను మీనా. నువ్వు వెళ్ళు నా- పోరా. Bahkan Mina meminta maaf kepada mertuanya atas sikap Arjun. Uday pun akhirnya berangkat ke Amerika meninggalkan Mina di rumah. Hati Arjun sangat sedih karena diusir, tapi dia sama sekali tidak marah. Arjun hanya mengkhawatirkan keselamatan Mina. Dia tidak tega jauh dari Mina, sehingga tetap bertahan di depan rumah Uday. Malamnya, Arjun diserang lagi oleh Mani atas perintah Nayagar. Tentu saja dengan mudah dikalahkan. Preman hanyalah butiran debu bagi Arjun. Mina yang terprovokasi dengan kata-kata orang tua Uday kembali mengusir Arjun. Keberadaan Arjun memang akan membuat Mina sulit dibunuh. Saya melakukan semua ini demi kamu. Mereka akan membunuh kamu, Mina. Mertua kamu orang jahat, ungkap Arjun. Ucapan Arjun semakin membuat Mina marah besar. Mina menganggap Arjun merusak kebahagiaannya. Pergi dari sini, pergi, tegas Mina. Orang tua Uday berpura-pura seperti sosok penyayang, tapi Arjun sudah mengetahui siapa mereka sebenarnya. Nayagar, berhenti seperti orang pengecut. Jika Anda berani, hadapi saya, tantang Arjun. Minakshi justru menangis mendengar Arjun. Dia menilai Arjun terlalu berlebihan, sehingga diminta kembali ke Hyderabad. Saya akan tetap di sini. Saya akan melindungi kamu selama saya masih hidup, teriak Arjun. Arjun sendiri tetap tidak beranjak dari tempatnya. Dia takut jika terjadi sesuatu pada Mina. Saat itu Rupa dan ayahnya datang. Ayah Rupa benar-benar mengagumi Arjun. Apabila Arjun rela melakukan apa saja demi saudarinya, maka bayangkan saja apa yang bisa dilakukan untuk istrinya.
Rupa dan ayahnya siap membantu masalah yang dihadapi Arjun. Perayaan keagamaan akan dilangsungkan. Nayagar memerintahkan para preman untuk membunuh Arjun. Kali ini tidak boleh gagal lagi. Mina juga akan dibunuh. Saat itu Mina sedang tidur terlelap di kamarnya. Orang tua Uday masuk. Nayagar berusaha membunuh Mina dengan bantal. Mina langsung teriak. Arjun kalang kabut. Beberapa preman yang menyerang dihajar. Arjun menangkap basah orang tua Uday saat berusaha membunuh Mina. Bayangkan bagaimana perasaan Arjun. Mina yang sangat disayangi ingin dibunuh oleh mertuanya sendiri. Arjun tidak peduli dengan keselamatannya. Mina diminta segera lari. Uday juga menelpon, tapi Mina tidak bisa bercerita banyak. Mina melarikan diri ke candi yang sedang ada perayaan. Sedangkan Arjun menghajar para preman dan mencari Mina. Tapi masyarakat cukup ramai sehingga sulit menemukan Mina. Mina! Mina sih! Perut Mina sudah mulai sakit. Arjun akhirnya bisa bertemu Mina. Tapi para preman diperintahkan oleh Nayagar untuk menutup semua pintu keluar. Arjun dan Mina harus mati. Kini Arjun tidak lagi bersembunyi. Dia yang justru memburu para preman. Namun karena musuh terlalu banyak, taktik gerilya digunakan. Satu persatu musuh dibuat tak bernyawa. Sementara Mina yang ditinggalkan di tempat aman, ditemukan oleh mertuanya. Mina memohon agar tidak disakiti, apalagi sedang mengandung, tapi rengekan itu tidak dipedulikan. Demi mendapatkan harta Aishwarya, orang tua Uday hilang rasa kemanusiaan. Beruntung Arjun bergerak cepat, membawa Mina kabur. Para preman terus mengejar. Perut Mina semakin sakit karena harus terus berlari. Mina merasa sudah tidak kuat lagi melangkahkan kaki. Mina benar-benar sudah tidak sanggup berlari karena kontraksi. Darah juga telah mengalir deras. Arjun tidak tahu harus berbuat apa. Dia menggendong Mina dan terus berlari sekuat tenaga. Tapi musuh mengejar dengan motor dan mobil, banyak sekali. Gerobak dorong yang sempat digunakan juga terlepas dari tangan Arjun. Mina akan jatuh ke danau. Arjun berjuang keras menyelamatkan saudarinya itu. Hal yang bisa dilakukan Mina hanya menangis, menyesal, dan berteriak kesakitan. Arjun menggendong Mina ke bawah jembatan, tapi dia kebingungan bagaimana cara membantu wanita melahirkan. Seorang nenek yang sedang menggembala kambing dimintai bantuan. Masalahnya, musuh terus berdatangan. Arjun benar-benar menjadi pelindung Mina. Semua preman yang datang dihajar habis-habisan. Mina harus diselamatkan meski harus ditukar dengan nyawa Arjun. Mina tengah berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan. Sementara Arjun dengan amarah membunuh siapa saja yang berani datang mengganggu di atas jembatan. Tiba-tiba, duar, Arjun ditabrak oleh orang tua Uday. Dalam keadaan terluka, Arjun sekuat tenaga menghadapi Nayagar. Dalam pertarungan itu, kaki Arjun terperosok ke lumpur. Dia kesulitan bergerak. Nayagar bisa leluasa membunuh Arjun. Ibu Uday juga melihat Arjun yang tidak bisa bergerak. Mobil didorong dari atas. Arjun berhasil menghindar. Naasnya mobil itu justru menabrak Nayagar. Dia mati seketika. Alhamdulillah ya, azab bagi mertua jahat. Sementara Ibu Uday sangat syok karena suaminya terbunuh akibat ulahnya. Ini sih namanya senjata makan tuan. Tak kuat melihat apa yang terjadi, Ibu Uday mengalami stroke. Ini azab yang mengalahkan FTV Indosiar, guys. Semua peristiwa itu disaksikan oleh Uday yang sudah tiba di lokasi. Setelah perjuangan cukup panjang, Mina akhirnya berhasil melahirkan bayi kembar.
Persis seperti Mina dan Arjun yang kembar. Rupa juga datang membawa dokter, tapi setelah semua ketegangan berakhir, Mina pun akan bisa hidup bahagia dengan suaminya. Itu berkat cinta seorang saudara, Arjun. Dan film pun selesai. Bye-bye. Arjun na పేరు